Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita bincang-bincang tentang budidaya kelapa sawit tentunya. Ini di belakang saya pun ini TBM Mas ini. Iya Pak, luar biasa bagusnya Pak. Ya kita foto diambil yang bagus lah, kalau yang jelek nggak usah. Di belakang sama Neprolepis itu nampak. Oh Wow. iya Pak, itu tanaman sahabat kita Pak Agus. Oh, sahabat untuk menjaga kelembapan. Ya, menjaga Jadi kelembapan. ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Mas. Kemarin saya ditanya, Pak, kebun saya itu sudah bagus belum? Jadi kebun saya itu tanah gambut. Dia cerita gini, Mas. Jadi saya susah kali di tanah gambut. Saya punya 2 kebun, yang tanah mineral kok mudah. Yang ini saya 1 hektarnya itu 1 bulan dapat 1,8 ton, Mas. Sementara yang tanah mineral dengan umur yang sama itu dapat minimal 2,5, nah, gitu. Bahkan sering hampir 3 ton, nah, gitu. Itu yang bagus yang gimana ya Pak ya? Itulah gimana. Nah, jadi membandingkan 2 itu, apakah yang ini masih kurang bagus tidak gitu loh, yang di gambut. Nah, jadi itu Mas, nanti sambil saya tanya saya ikutilah yang Bapak yang tanya ini pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan Iya Mas. Pak Agus. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sahabat Agus Susanto, untuk mengindikasikan bagus enggaknya produktivitas tercerminkan dari hasil setiap tahunnya dari setiap populasi tanaman. Oh, Jadi kalau tanaman kelapa sawit itu parameternya kalau kategori bagus berarti sudah mencapai produktivitas di atas 200 kg per pohon per tahun, Bagus. oh ya. Jadi sebagai gambaran kalau 200 kg per pohon per tahun kalau tanah mineral itu umumnya bisa mencapai tandan per pohon per tahun itu setidaknya dapat 10 tandan, Bagus. Iya. Dengan berat tandan 20 kg kan gitu. Iya. Hanya kalau di gambut biasanya terkompensasi dengan jumlah tandannya bagus. Oh. Misalkan jumlah tandannya bisa 12 tapi BCR-nya mungkin cuma 16,7 atau 17 kilo bagus. Nah, jadi ukurannya itu seperti itu. Jadi Bapak nanti bisa atau Ibu semua bisa mengalihkan hasil tandan terpanen dalam 1 tahun dan hasil BCR-nya. Kalau BCR itu kan tinggal kilogram, makanya setiap manen, setiap bulannya, walaupun uangnya nggak bisa dipegang, setidaknya catatan tandan dan catatan kilogram itu terpegang bagus. Sehingga kita tahu tahun depan butuh pupuknya berapa, sehingga kita bisa menghitungnya secara mudah. Nah, seperti itu bagus. Nah, itulah untuk mengindikasikan tanaman itu bagus atau tidak. Kadang-kadang warna daunnya sudah hijau semua, belum tentu buahnya sudah banyak. Nanti kalau dicerminkan dengan kehijauan daun, kan gitu bagus. Sehingga tetap outputnya yang paling penting bagus untuk mengindikasikan bagus atau tidaknya. Nah, ya itu tadi Mas, itu yang gambut dia ketemunya 1,8, yang mineral 2,5 kan gitu. ya, Gimana Pak yang gambut ini kok menurut dia kurang bagus gitu? Gimana ya, caranya kan gitu? Artinya ya bagus. 1,8 masih kurang kan gitu, kurang Ya, puas katanya kan gitu. ya, kalau 1,8 ton itu memang kurang baik, Mas Yan. Kalau di gambut harusnya kompensasi tandannya kan lebih banyak. Makanya perlu dipastikan bagaimana tata airnya dan pemupukannya. Karena di gambut ini selain pupuk seperti pupuk mineral, perlu dipahami gambut ini tak sifatnya asam, jadi perlu kehati-hatian dalam pemupukan. Terutama dolomitnya, terutama penggunaan ZA atau ureanya. Kemudian yang paling urgensi lagi adalah penggunaan pupuk mikro, CUZN-nya itu jangan lupa kan gitu. Jadi tapi ketika kita nggak tahu posisinya, kondisi gambutnya seperti apa kan kita juga susah nebaknya. Tapi mungkin Bapak yang menanya seperti ini bisa dikirimkan juga gambar-gambarnya ke kita supaya saya juga bisa menerjemahkan sehingga tidak jauh dari
apa yang kami sampaikan, kan gitu Pak Agus. Ya, Mas itu tadi 200 kilo itu per Heeh. pohon itu kalau per bulan kira-kira bayangannya berapa sih itu 1 Ya, hektarnya? kalau kelapa sawit ini kan Pak Agus di semester 1 Januari sampai dengan Juni, itu kan mayoritas dia adalah 46% dari total semuanya Pak Agus. Oh, ya. Jadi kalau 1,8 ton dikali dengan 12 itu sebenarnya produktivitasnya udah tergolong baik karena sudah Oh, 21 gitu. ton 600 Pak Agus. Tapi Ya. sebenarnya yang nanya pun belum menyadari tidak semuanya flat seperti itu karena biasanya dari 21,6 ton ini Pak Agus Hmm. itu 46%-nya itu ada di semester 1 ataupun 9-10 tonnya kan gitu. Hmm. Yang sisanya di semester 2 kan gitu Pak. Jadi Ya. yang 10 ton ini mungkin average-nya bisa didapat Pak enggak pas 1,8 kan gitu. Oh, ya. Hanya 1,7, 1,6. Tapi di Ya. semester 2-nya ada bulan tertentu yang bisa sampai 2 ton kan gitu Pak Agus. Nah Oh, ini cuma rata-rata kan seperti itu yang dihitungkan. Tapi perlu disadari tidak semua itu semulus rata semua tidak. Karena di Indonesia ini persentasenya berkisar antara 40 sampai dengan 46% itu biasanya di semester 1 kan gitu Agus. ya, Walaupun di tahun ini berbeda Pak Agus kan. ya. Karena itu kan di tanah gambut, Mas, per bulan 1,8 ton kan udah bagus sekali menurut saya ya Ya kan. udah, karena Oh, kalau kategori kita Pak Agus di pusat penelitian tanah gambut itu kan tergolong tanah S3 Pak Agus. nah, itu tadi. Jadi produktivitas rata-rata per tahun itu kalau S3 kan 23 ton Pak Agus. Tadi kalau Oh, sudah dapat 21,6 dibagi 23 itu udah 94%. Jadi cuma ada disparitas 6% itu sesuatu yang sudah luar biasa effort yang dilakukan Pak Agus. iya, makanya kan kemarin saya jawab itu. Pak, itu kan sesuai potensinya. S1, S2, S3 ada N1, N2. Ya yang tanah mineral tempat Bapak itu S1, jangan minta yang S3 sama S1, aku bilang gitu juga. Pak, kami yang di mineral gampang kok bisa 2,5 ton kami, katanya gitu. Iya. Iya, itulah. Aku bilang, Pak itu ada tabel produksinya, aku bilang. S1 itu sekian, RBT-nya sekian, jumlah janjang sekian. S2 sekian, sekian, sekian. Itu ada tabelnya. Ya, tapi kalau mau menaikkan itu tadi lah, tata kelola air, apa gitu, Mas. Nah, itu. Terus ini ada lagi pertanyaan. Pak itu di tempat apa sebelah kami itu potensinya apanya katanya bisa 40 ton TBS per hektar per tahun. Gimana itu, Pak? Paten kali ya itu gimana cara mencapainya, Pak? Gitu, Mas. Ya Pak 41 ton Pak Agus. Apa? 41 ton. 40, 40. Oh, bisa. Jadi mencapainya tidak hal yang sulit kalau seumpamanya Bapak komitmen. Jadi komponen Bapak tinggal populasinya berapa. Misalkan Bapak nanam pohonnya adalah 136, berarti Bapak harus mendapatkan, halo Pak Agus, Iya, 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 Mas. ya ketika 40 ton berarti dibagi dengan 136 pohon berarti harus mendapatkan sekitar 294 kilo kan gitu Pak Agus. Oh, Nah, iya. kalau 294 kilogram per pohon itu Hmm. dikompensasi dengan 12 tandan per tahun berarti BJR berat tandannya harus 25. Ya saya yakin Bapak yang nanya ini juga pernah udah dapati tandannya yang bisa 40 kilo, tapi kita perlunya hanya 25 kilo aja Pak Agus. Oh, iya. Dikali dengan 12 tandan, itu kalau sudah dapat itu Pak, sudah dapat 40 ton itu Pak Agus. Iya. Jadi bukan sesuatu yang dibayangkan, wah itu, tapi ternyata setahun butuh 12 tandan. Berarti setiap tahun, setiap bulan dapat 1 tandan. Berarti sekali panen hanya setengah tandan. Tapi BJR-nya harus 25. Saya yakin asal fruit set-nya bisa di atas 75%, fruit tubannya di atas 60% aja Pak, pasti dapat 25 kilo Pak. Iya. Saya Hmm. saya bilang saya bilang itu juga. Ya itu bisa kalau luasannya nggak luas-luas sekali, begitu. 1 hektar, 2 hektar mungkin bisa lebih mudah. Tapi kalau Ya. sudah mengelola apa 1.000 hektar ya payah juga itu, Mas. 7.000 hektar, gue bilang 7.000 gitu. Ya jatuh-jatuhnya kan ya namanya nggak seragam pasti kan, Mas.
Nah itu Iya Pak Gus. mungkin, tapi kalau luasan kan mempengaruhi gitu. Kemudian gitu Mas, kalau itu kan ini yang terakhir, pertanyaan terakhir Mas. Ceritanya itu bahwa apa namanya, kok jadi lupa saya. Itu kan secara ekonomi hitung-hitungannya ya Pak. Iya Pak Gus. Tapi kalau ke depan produksinya terus turun gimana Pak? Artinya gini, tidak sustainable gitu. Nah itu cuma digenjot apa panennya di apalah apa itu sampai dulu sudah apa turunkan itu loh dulu kata-katanya apa itu loh. Iya. Ada buah turun gitu loh. Bangdun ya Pak Gus. Apa ya itulah ya. Bangdun itu tadi. Ya, jadi ya tidak sustainable gitu. Ya kan kita kan kebun yang baik ya cerita kebun yang baik kan. Yang Iya secara Pak Gus. ekonomi menguntungkan ekonomi. Tetapi secara ekologikal juga penting juga kan Mas. Alamnya nggak rusak apa kayak gitu dan sustainable artinya kan berkelanjutan lama kan gitu. Gimana Mas Imo itu? Jadi menanggapinya saya gini Pak. Jadi ketika Bapak ingin produksi tinggi dan dengan keberlanjutan, tentunya yang paling Bapak soroti adalah media tanahnya. Kenapa? Media tanah yang bisa untuk berkelanjutan itu ada 3 komponen utama. Kesuburan kimia tanahnya, kesuburan biologi tanahnya, dan kesuburan fisikanya. Jadi ketiga komponen hal tentang kesuburan tanah ini perlu dipahami. Dalam sisi kimia tanah apa? Berarti walaupun pupuknya terlalu besar, tetapi justru akan mengakibatkan kematian pada mikroba tanah itu juga tidak keberlanjutan. Berarti apa? Semua harus terukur. Misalkan tadi 40 ton. Kalau 40 ton berarti hara yang terangkut panen dari produksi 4 kali 7,2 berarti udah 280 kg per tahun. Itu baru produksi. Produksi memakan komponen utama 54%. Kalau 46%-nya berarti masih ada 240, berarti butuhnya berapa? Hampir 520 kilo dibagi dengan 130 berarti harus 3,5 kiloan gram pupuknya. Nah, ini harus diukur seperti ini. Kenapa? Karena kalau nggak terukur, jangan sampai nanti itu tadi, Bapak pengennya 40 ton sekali mupuk 3,5 kilo, tahun depan nggak mupuk, tapi otomatis tidak akan berlanjut ini. Makanya kimia tanahnya harus dalam kondisi optimum semua Pak Agus. Baik dari hara NPK, CMG, dari kapasitas ketukar kationnya harus lebih dari 15, misalkan kan seperti itu Pak Agus. C organiknya juga harus lebih dari 2, itu harus dijaga terus. Itu yang pertama dari kimia tanah. Kemudian mikroba tanah. Mikroba tanah itu kan mayoritas yang produktivitas sustainable tadi yang keberlanjutan itu yang diambil dari pakar-pakar mikrobiologi untuk menghasilkan mikrobia tanah seperti Azotobacter penambat N, Pak, Azorvillum juga penambat N, ataupun dengan Pseudomonas itu penambat ini kan P, Pak. Nah, itu semua diisolasi dari akar kelapa sawit yang memiliki produktivitas tinggi dan berkelanjutan. Nah, itu juga harus ada di dalam tanah maupun mikoriza tanah. Nah, keberadaannya harus ada dengan angka ya 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6 di media tanahnya itu konsentrasinya. Itu dari sisi biologi. Nah, dari sisi fisika. Jadi kondisi tanah yang terlalu padat karena terus-terusan terjadi eksploitasi besar-besaran, kemudian keinjak tanah. Nah, tentunya itu memerlukan aerasi yang baik. Aerasi yang baik itu digunakan untuk pernapasan ya, anggapnya untuk tingkat kesuburan tanah. Yang diperlukan apa? Bahan organik bagus supaya masuk di sekat-sekat dari struktur tanah tadi. Nah, tujuannya ini harus dibenerin dulu. Dari kimia, biologi, dan fisikanya bagus. Tanpa ini semua pasti produktivitas juga tidak akan keberlanjutan. Karena Bapak sekali berikan, tahun depan nggak dikasihkan tentunya akan goyang produksi, Pak. Seperti itu, Pak Agus. Iya. Ini agak serius jawabnya, Pak Agus. Iya, kuncinya kan ini kan apa namanya sustainability ke depan tetap terjaga, nggak hanya tahun ini yang bagus, tahun ke depan harus bagus. Makanya kan secara ekonomikal, secara ekologikal itu juga bagus. Environment satunya bagus ya. Ya, environmentalnya bagus. Jadi semua itulah tidak hanya faktor produksi tapi terus rusak kan gitu. Itulah apa jawaban kita dari
para netizen. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Terima kasih Mas Jin Muhayat sudah menjawab dengan bagus sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.